Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya sih. Jadi di Al-Baqarah 155 guru sudah menjelaskan secara detail. Dalam perjalanan ini di surat lain itu para orang-orang beriman dan para nabi dan rasul dan orang-orang beriman memohon pertolongan kepada Allah. Kapan datang pertolongan kepada kami? Karena diuji dengan berbagai macam cobaan. Nah, bagaimana dengan kita yang saat ini dilanda seperti orang-orang terdahulu? Mohon pemahamannya di 200 surat Al-Baqarah 214. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 214. Coba Ma'ruf dibaca. Buka surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 214. Surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zilzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal cobaan belum datang kepadamu seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan guncangan dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allah. Perhatikan di sini ada penggalan penting ya di surat Al-Baqarah 214 tersebut. Sini Allah berfirman, "Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Sini disampaikan mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Itu pertanyaannya tadi. Kapankah datang pertolongan Allah? Di saat kita yakin bahwa kita akan ditolong oleh Allah, karena pasti akan diuji, nggak mungkin nggak. Di firman yang lain disampaikan tuh di surat Ankabut 2 dan 3 ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Nggak mungkin, pasti. Supaya tahu apa? Tahu siapa yang benar-benar beriman bertakwa dan siapa yang bohong, siapa yang dusta, siapa yang mencari hanya amwal, siapa yang hanya mencari kedudukan, siapa yang hanya mementingkan diri sendiri. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Perhatikan ya. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang yang benar dan pasti mengetahui para
pendusta. Diuji sebelumnya seperti surat ini, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum matal ladzina khalau min qablikum. Ya, atau kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Kenapa orang terdahulu massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat, maka yakinlah dengan pertolongan Allah itu. Bergembiralah pada saatnya, jangan bergembira sebelum saat. Jangan memaksa harus bergembira ya pada sesuatu yang memang bukan hak kita. Bersenang-senang ya, di luar daripada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, itu terburu-buru, berbuat keji ya, berbuat keburukan, jauh dari keyakinan, ibadahnya sedikit tapi yang diminta banyak. Itu namanya kedustaan din ya. Maka ini pun dipahami yang seperti ini. Pasti ada ketentuan Allah, pasti ada masa dan keadaannya. Allah akan sucikan dulu kita. Jika kita banyak dosa, Allah sucikan dulu, Allah bersihkan dulu hamba-hamba yang bertakwa ini sampai dia saat itu pantas diberikan amanah oleh Allah ya. Ada orang yang pantas diberikan amanah, ada banyak yang nggak pantas diberikan amanah. Kenapa? Saat diberikan amanah dia ingkar kepada Allah, dia menjadi kikir, dia menjadi orang-orang yang keji dan jahat, dia lupa dengan saudaranya, dia lupa kesulitan orang lain. Jika kotor akan jadi sulit untuk melakukan kebajikan, berat, karena penyakit ini akan menyeret orang itu cinta dunia dan takut kematian. Orang yang takut dengan kematian, dia tidak akan beribadah kepada Allah. Akan, ya, tidak akan. Dia takut kematian. Kenapa? Karena terlalu cinta kepada dunia. Bukan takut, bukan khawatir saat kembali kepada Allah, bukan. Tapi takut mati. Kenapa? Sudah sangat mencintai dunia, sehingga seakan-akan dia tidak akan pernah mati. Dia yakin bahwa kematian itu akhir segala-galanya. Ya, tidak akan ada surga dan neraka. Apakah ada orang seperti itu? Ada, banyak. Di Indonesia sudah banyak yang seperti itu. Ya, tidak ada neraka, neraka apa surga akhirat itu tidak ada. Ya, mereka meyakini tidak ada. Bahkan pengikutnya banyak, ceramah dibuka yang datang lebih banyak daripada kalian. Kenapa seperti itu? Itu bisa beracun. Ya, perkataan dia itu seperti bisa beracun, yang seakan-akan manis, ternyata mematikan. Al-Fakir terkadang ya pahit yang disampaikan, betul tidak Bu Gisyanto? Tapi saya gak enak didengar kadang-kadang, marah saja. Iya betul Roni, ya betul Ron, marah, gak pernah ndak marah, ya. Terus mau dibiarkan seperti bisa beracun tadi itu, ya, dimpung-pung, ya, dipopong-popong, lupa, gak diingatkan, makanya terjadi apa? Keracunan, ya, diuji berat. Bukan berarti dipersulit, enggak, tapi Allah ingin memberikan yang beban yang berat, memberikan keberkahan yang besar sehingga mampu menanggung. Kalau sudah disucikan hatinya, nah kalau pikirannya mampu menanggung berkah yang besar, berkah yang berat. Berkah kalau besar sekali, berat sekali. Kalau penyakit hatinya berat, besar, maka anjlok gitu, nggak bisa nyatu, nggak bisa masuk, liangnya kecil. Namun kalau dibersihkan, masuk yang besar itu, kita merasa bahwa kita orang-orang yang mendekat diri kepada Allah, punya keyakinan kuat, bisa berbuat banyak kepada orang yang membutuhkan, pada orang yang susah. Hidup ini, wahai anakku, perhatikan, hidup sekarang ini kita ini berlakulah sebaik-baiknya untuk kepentingan daripada umat. Yang akan dilihat itu orang yang berbuat untuk umat, bukan untuk dirinya sendiri, untuk umat. Ya, minimal tetangga kanan kiri depan belakang, minimal tetangga desa, manfaat bagi mereka. Orang seperti itu akan menjadi jaya kehidupannya jika memperhatikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadilah orang yang memperhatikan umat itu.
Ya, inilah satu kebenaran. Bisa dipahami, Din? Bisa, Din? Ada satu lagi, Bogi Suyanto. Silahkan Bogi Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya dulu. Jangan panjang-panjang pertanyaannya, Bogi Suyanto. Ya. Tadi Habib menjelaskan bahwa kesabaran itu menurunkan daya, sehingga orang beranggapan bersabar dulu, bersabar, tapi terkadang tidak melakukan sholat. Karena di surat Al-Baqarah 153 dijelaskan sabar kemudian sholat. Di surat Al-Baqarah 45 juga jelas wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian di surat Toha 132 juga ini dijelaskan ya, apa kita disampaikan, orang yang istiqomah sampaikan, orang yang istiqomah yang dalam kesabaran itu besar, hikmahnya besar bagi hamba, dia perlu ruang yang besar. Maka sholat inilah yang mendidik kita untuk apa? Untuk bisa menjadi orang-orang yang sabar. Rahmat akan Allah turunkan ke hati sehingga disatukan, ya, mampu membedakan antara hak dan batil, firman Allah, mau Kapolda kah, mau Pangdam kah, 24 baca ohan. Selanjutnya buka surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 24. Surah As-Sajdah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Allah. Masih ingat tadi Al-Fakir juga sampaikan toh yang tadi bahwa hikmah kesabaran, berkah kesabaran yang Allah masukkan ke hati kita itu akan menciptakan banyak kebaikan. Itu diawali dengan apa? Istiqomah amal-amal soleh. Maka Allah berikan sabar. Setelah sabar ada di hati kita, di sanubari kita, maka membawa kebaikan yang lain, dengan pemimpin yang baik, diberikan teman-teman yang peduli, dijaga daripada gangguan syaitan, dimuliakan dalam segala urusan, dimudahkan dalam segala permasalahan yang timbul, semua karena sabar. Perhatikan ini contoh satu saja, pemimpin baik, semua kebaikan akan kita dapat. Ini utama ini. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini jika sabar Allah, maka Allah akan kirim pemimpin yang khair, yang baik, sehingga semua akan maslahah, semua akan jadi kebaikan. Ya, jika pemimpin kita baik, kita sholat enak, kita ibadah nyaman, kita kerja enak. Pemimpin kita baik akan mengendalikan harga pasar, akan memudahkan kita, semua murah, semua baik. Itu muncul dari mana? Dari kesabaran. Ya, Sianto. Maka bersabarlah. Nah, bagian istiqomah ini kita sudah meniti jalan menuju kesabaran. Mudah Allah selalu merahmati kita, berikan kebaikan kepada kita, jauhkan kita dari segala urusan-urusan yang tidak baik,
dan mendekatkan kita dengan urusan-urusan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin.